Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pendengar setia kajian muslimat, bertemu kembali dengan saya Hajjah Mislahah, Daiyah Muslimat NTB, dengan kajian hikmah di balik wabah global COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 156. Allazina iza asyabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat di atas, musibah dan anugerah adalah dua hal yang tidak luput dari kehidupan manusia. Islam telah mengajarkan bagaimana menyikapi kedua hal tersebut saat mendapatkan musibah dan saat mendapatkan anugerah. Saat mendapatkan musibah, tentu kita harus banyak-banyak bersabar, karena dengan kesabaran Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Dan jika mendapatkan anugerah, hendaknya kita menyikapinya dengan banyak-banyak bersyukur, yang akan menambah tabungan kita di akhirat kelak, dan menambah apa yang kita harapkan juga di dunia ini. Barang siapa bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. Dan barang siapa yang ingkar atau kufur, sungguh azab Allah sangat pedih. Sebagaimana bunyi ayat Al-Quran, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sadaqallahul azim. Pada dasarnya, COVID-19 merupakan virus yang sangat cepat sekali menyebar dan menular. Virus ini sama sekali tidak mengenal kompromi, dimanapun kita berada dan kapanpun dan siapapun, baik itu bayi, anak-anak, remaja dan dewasa, bahkan usia lansia. Dan usia lansia ini sangat cepat tertular karena rentang dengan penularan segala macam penyakit disebabkan oleh imun yang ada pada diri mereka sangatlah cepat karena faktor usia. Pendengar yang dirahmati Allah, pada saat sekarang ini seluruh dunia telah dibuat resah, khawatir, gundah gulana, paranoid oleh wabah corona yang nama bekennya sering disebut pandemi COVID-19. Resolusi awal tahun, berbagai rencana kegiatan di muka bumi ini menjadi amburadul. Perbatasan ditutup dan pergerakan warga di berbagai negara dibatasi sangat ketat. Rupiah serta saham anjlok, kegiatan perekonomian lainnya sangat lesu. Bahkan jumlah penderita COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Setiap hari berita di media massa bikin hati kita deg-degan. Sementara media sosial diwarnai hoaks dan simpang siur, membuat suasana kebatinan menjadi tidak menentu. Sulit rasanya untuk tetap berpikir positif para pendengar.
di tengah kecemasan global ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, namun kita orang Islam yang beriman dengan Al-Quran dan hadis, dari semua kejadian hari ini yang berhubungan dengan virus corona, pasti ada hikmahnya yang terkandung di dalam semua penciptaan ini. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Shad ayat 27 yang berbunyi, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Dari munculnya virus corona ini atau COVID-19 ini, kita dapat memetik banyak sekali hikmah dari kejadian tersebut. Yang pertama kita bisa ambil yaitu berkurangnya polusi. Seiring dengan pembatasan perjalanan domestik dan internasional di berbagai negara, tingkat polusi udara pun menurun signifikan. Sebuah kajian dari Universitas Stanford bahkan menyebutkan lockdown selama 2 bulan di negeri Cina telah menyelamatkan 6.000 anak balita dan 173.000 lansia setempat dari potensi kematian prematur akibat partikel polusi udara. Bukan hanya itu para pendengar, kawanan hewan pun sepertinya ikut menikmati saat-saat bumi beristirahat dari hiruk-pikuk pergerakan manusia seperti sekarang ini. Sebagaimana terlihat di media sosial, viral postingan tentang kanal-kanal dan pantai Italia menjadi lebih jernih dan bersih seiring absennya operasional kapal motor dan gondola. Mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang, bumi sedang beristirahat. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil adalah bertambahnya perhatian dan kepedulian dalam hal kebersihan di lingkungan tempat tinggal. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan adanya wabah corona ini, semua orang menjaga kebersihan. Banyak orang yang peduli seperti saat ini. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan kebersihan yang perlu kita ambil sebagai pelajaran. Tanazzafu bikulli ma istata'tum fa innallaha ta'ala banainal islama alan nazafati walan yadkhulal jannah inna kullu nazifin. Barang siapa yang bersih segala sesuatunya semampunya, sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam itu atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Dan di dalam hadis lain juga disebutkan, innallaha thayyibu yuhibbut thayyiba, nazifun yuhibbu nazifah, karimun yuhibbu karimah, jawaddu yuhibbu judda, fanazzifu abniyatukum. Sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, bagus dan mencintai kebagusan. Bersihkanlah rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi dari Sa'ad. Pendengar yang dirahmati Allah, padahal anjuran mencuci tangan demi kesehatan sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in sampai sekarang ini secara individu. Bahkan sejak kecil sudah ditanamkan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Namun ajaran itu kerap diabaikan atau tidak terlalu diindahkan. Namun dengan adanya
wabah virus corona ini sekarang semua saling mengingatkan. Cuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah apabila kita pergi keluar rumah atau bertemu dengan orang banyak di tempat-tempat umum. Pendengar yang dirahmati Allah, masa krisis seperti sekarang ini juga membawa perhatian kita kepada mereka yang banyak sekali berjasa dalam keseharian, namun kerap kita abaikan atau kurang diapresiasikan, yaitu tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanggulangan wabah virus corona ini. Mereka ikhlas meninggalkan keluarganya demi untuk membantu pemerintah, membantu orang yang sakit terbaring di rumah sakit, terutama yang kena dengan virus corona ini. Pengemudi ojek online yang membantu membelikan makanan dan keperluan sehari-hari di saat kita harus lockdown. Dan para tenaga kebersihan yang senantiasa menjaga ruang publik aman dari bakteri dan kuman. Dan yang satu ini tidak bisa kita lupakan, yaitu para guru yang selama ini mengajar anak-anak kita di sekolah. Di saat-saat seperti ini kita diingatkan kembali akan betapa mereka telah memudahkan kehidupan kita demi untuk kelangsungan pendidikan anak-anak kita. Pendengar yang dirahmati Allah, hal ini terlihat dari berbagai postingan media sosial di berbagai negara Eropa. Setiap malam semua dinyatakan sebagai tempat lockdown. Tidak boleh ada yang keluar dari rumah masing-masing. Semuanya berada di rumah masing-masing dengan beraktivitas bersama keluarga mereka. Sedangkan hikmah keempat yaitu mempertebal rasa solidaritas dan kebersamaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sungguh bersaudara. Sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Menghadapi tragedi kemanusiaan seperti ini, sifat sosial manusia pun muncul dalam berbagai tindakan solidaritas dan kebersamaan. Keharusan menjaga jarak guna mencegah penularan virus COVID-19 tidak menghalangi mereka untuk tetap saling berbagi rasa, walaupun hanya lewat media ataupun dengan cara-cara yang tidak merugikan masing-masing diri kita. Hikmah yang kelima yang dapat kita ambil, pendengar, yaitu memberikan waktu berkumpul dengan keluarga. Keharusan mengkarantina diri memberikan peluang lebih banyak bagi orang yang menghabiskan waktu di dalam rumah. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan melakukan hal-hal yang belum sempat terlaksana karena kesibukan kita masing-masing selama ini. Menjadikan hari-hari kita produktif tanpa harus keluar rumah. Bagi yang percaya dan memiliki kepercayaan kepada Maha Pencipta, lebih luas memperbanyak ibadah atau meditasi. Bahkan ini bisa menjadi salah satu opsi kegiatan kita. Bagi yang sudah berkeluarga, lebih banyak waktu yang dapat dihabiskan bersama. Jika kebiasaan hanya bertemu sebelum dan sesudah bekerja, saat ini interaksi langsung dan bercengkrama dapat terlaksana setiap saat. Para orang tua juga bisa membimbing putra-putrinya
dalam mengerjakan bagaimana cara ibadah, bagaimana cara bersikap berakhlakul karimah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan alam sekitarnya, dan bisa membimbing anak-anaknya dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru masing-masing. Pendengar yang dirahmati Allah, hikmah yang dapat kita ambil yang keenam yaitu menciptakan ajang refleksi diri. Pandemi ini memang menakutkan para pendengar. Selain itu, ancaman resesi besar-besaran menghantui perekonomian global ini. Hingga awal tahun 2020 lalu, siapa yang menyangka kalau dunia akan mengalami situasi seperti ini? Satu virus bermutasi dengan seluruh tantangan mengalami situasi seperti ini. Negara dibuat kacau, interaksi sosial di antara kita sebagaimana biasanya tidak terjadi beberapa bulan terakhir ini. Berbagai kesulitan yang ditimbulkan wabah ini seperti mengajak kita berkaca dan menyadari bahwa hal-hal yang kita pandang sangat sepele sepertinya sangat berarti di dalam kehidupan kita. Betapa keseharian kita yang normal itu sungguh berharga. Itu yang kita rasakan saat ini. Tentu saja hal-hal tersebut di atas tidak menjadikan virus 19 ini sebagai hadiah yang patut disyukuri. Kita sadar masa-masa saat ini tidaklah mudah dijalani bagi setiap orang dan dimanapun ia berada. Karena itu, sekecil apapun upaya kita masing-masing untuk menghambat penularan virus menjadi kontribusi berharga bagi umat manusia di sekitar kita. Saat ini para tenaga medis tengah berjuang mati-matian merawat mereka yang sakit dan terkena wabah virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita bantu mereka dengan cara yang sangat sederhana para pendengar, yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, mengkonsumsi gizi seimbang dengan memperbanyak sayur dan buah sekalipun tidak terlalu mahal. Bila batuk, sesak napas, dan bersin-bersin, segeralah ke fasilitas kesehatan dan menggunakan masker jika berada di luar rumah atau di kerumunan orang banyak di tempat-tempat umum. Terakhir adalah mari kita budayakan PHBS, yaitu perilaku hidup sehat dan bersih, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Pendengar yang dirahmati Allah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita saat ini. Mudah-mudahan mempunyai manfaat yang banyak bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.